Jadi saya ingin menjawab gitu, bahwa milenial melihat isu 98 ini ketika diceritakan bagaimana kekejaman rezim ketika itu, bagaimana penculikan itu terjadi, dan bagaimana rasanya seorang ibu kehilangan anaknya yang statusnya tidak jelas. Bukan hanya status, bahkan mayatnya saja tidak bisa ditemukan. Tentu semua orang akan haru, akan sedih. Tapi itu bukan jawaban. Halo, Assalamualaikum. Ternyata pertanyaan Ganjar Pranowo terhadap Prabowo Subianto ketika debat Capres kemarin itu menjadi sorotan publik. Sehingga apa? Sehingga menjadi pembahasan publik gitu. Mengingatkan derai luka lama terkait 98. Khususnya secara umum adalah terkait terkait HAM ya, terkait HAM. Oke, dalam hal ini kalau kita bicara HAM, mesti Prabowo yang menjadi kambing hitam dalam pengertian tanda petik ya. Prabowo menjadi kambing hitam di mana-mana ketika orang berbicara tentang HAM, Prabowo. Berbicara tentang hak asasi manusia, Prabowo. Seolah-olah Prabowo itu adalah pelanggar terbesar terhadap HAM. Kendati itu pernah terjadi dan itu misalkanlah adalah fakta, saya tidak mengerti fakta lapangan karena di tahun 98 saya belum SD, tapi saya berargumentasi dengan melihat fakta satu dekade belakangan ini, bahwa setiap capres, setiap ada pemilu, selalu kasus HAM itu dicuatkan, selalu kasus HAM itu dinaikkan, tapi tidak ada penyelesaian, hanya menjadi alat politik. Misalkan di dalam debat capres kemarin, Anies Baswedan bukan bertanya, tapi ingin tahu bagaimana jawaban dari capres Ganjar Pranowo terkait HAM dan peristiwa KM 50. KM 50 itu juga adalah persoalan HAM. Bagaimana hal itu bisa terjadi gitu kan? Dan itu terjadi ketidakadilan di dalam hal itu. Nah, dalam hal ini saya ingin klarifikasi persoalan HAM ini, apakah ini adalah persoalan politik atau murni adalah persoalan kemanusiaan. Dalam hal ini saya ingin menganalisis bagaimana cara berpikir partai politik, bagaimana cara berpikir aktivis 98, dan bagaimana cara berpikir milenial yang tidak hidup di masa itu. Termasuk saya, walaupun saya hidup di masa itu 98, tapi umur saya masih belum sekolah SD. Maka oleh karena itu saya akan menyampaikan berbagai macam pandangan ini. Pertama adalah apakah kasus ini adalah HAM ini adalah persoalan kemanusiaan atau persoalan politik dari pandangan partai politik. Kalau kita melihat dari sivitas politisi, maka mereka melihat ini adalah sebagai bahan bakar pembicaraan publik. Maka kenapa? Karena isu tentang manusia itu adalah isu yang sensitif dalam pengertian bisa membawa kepada emosional batin, emosional orang ingin bersatu untuk menyelamatkan dan sebagainya. Karena bagaimanapun apapun agama seseorang, dia ketika berhadapan dengan nyawa manusia, maka dia akan tersentuh. Ketika dia akan berhadapan dengan hak asasi yang dibatasi, yang dibungkam, yang dibunuh, bahkan yang dikerangkeng, semua orang akan tersentuh gitu. Maka ini menjadi komoditi politik, bahan baku, bahan yang mahal di dalam dunia politik. Oleh karena itu kalau kita bicara tentang HAM, politisi akan mengerti sekali tentang pelanggaran HAM ini. Kenapa? Karena itu bahan politik. Tapi apakah akan direalisasikan? Jawaban saya tidak. Mereka tidak akan menyelesaikan masalah HAM. Kenapa? Di era SBY, di era Jokowi, dua periode,
2 dekade tidak selesai. Bahkan kita tarik ke belakang lagi ada Megawati, tidak selesai. Artinya partai politik itu hanya menggunakan isu HAM, pelanggaran HAM di masa lalu hanyalah sebagai komoditi belaka, hanya sebagai bahan bakar mereka ketika mereka kehilangan argumentasi, hanya menjadi bahan bakar mereka ketika mereka ingin meraup suara atau ingin menjatuhkan pihak yang lain. Sama dengan isu politik identitas, juga dalam pengertian untuk menyerang pihak lawan. Ada lagi isu PKI, itu juga untuk menyerang lawan. Tapi dalam hal ini saya fokus pada pelanggaran HAM terlebih dahulu. Apakah Prabowo Subianto itu setelah video ini selesai dia termasuk pelanggar HAM atau tidak? Menurut saya itu, menurut politisi tadi ya, saya melihat dari politisi. Yang kedua, apakah pelanggaran HAM itu adalah persoalan manusia atau persoalan politik dari pandangan aktivis 98? Aktivis 98 hari ini mau tidak mau harus kita lihat secara komprehensif keseluruhan, karena mereka yang ngaku-ngaku sendiri sebagai aktivis, sebagai pembawa reformasi, sebagai pembawa demokrasi liberal hari ini, yang semua bebas berbicara, semua bebas berargumentasi. Oke, saya tidak akan membantah hal itu. Tapi saya ingin menyampaikan beberapa argumentasi fakta yang saya lihat hari ini. Karena saya bukan aktivis 98. Di tahun 98 itu saya masih belum sekolah SD. Oke. Jadi aktivis 98 hari ini banyak di pemerintahan. Oke. Pejuang 98 ketika itu termasuk PDIP adalah partai wong cilik yang ikut berjuang untuk meruntuhkan rezim Soeharto. Tapi kenapa ketika PDIP menguasai Indonesia ini, menguasai politiknya selama 2 periode, tidak menyelesaikan isu tersebut? Aktivis 98 banyak di PDIP dan hari ini banyak di pemerintahan. Artinya sebagian dari aktivis 98 menganggap isu politik, isu pelanggaran HAM ini adalah isu politik belaka, bukan isu manusia, bukan isu tentang humanisme, bukan isu tentang melindungi sesama. Itu 98 yang lain yang mungkin ideal sajalah, sama seperti yang lain, bahwa ketika ada nyawa yang terancam, ada pelanggaran yang tidak diselesaikan, maka hukum tidak bisa, sebenarnya logika sederhananya kalau ada pelanggaran HAM kemudian itu tidak diselesaikan dengan tegas, itu artinya hukum tidak berjalan di Indonesia. Maka orang-orang kritis itu masih terancam di Indonesia. Kenapa? Ya karena terbukti orang yang terbunuh saja tidak dipersoalkan. Maka ngapain kita kritis, kan gitu. Maka demokrasi itu tidak seutuhnya, kan gitu. Ideal saja bagi saya. Itu sebagian besar ya dari aktivis 98 menganggap menganggap HAM ini adalah isu politik. Ketiga terakhir adalah kelompok-kelompok milenial yang tidak merasakan 98, tapi mereka mengetahui isu-isu ini, termasuk seperti saya. Saya mengetahui isu-isu ini dari setiap akan pemilu. Jadi pengetahuan terhadap ini saya bukan real melihat lapangan, berbeda dengan orang yang bercerita tentang lapangan, gitu ya. Jadi saya ingin menjawab gitu, bahwa milenial melihat isu 98 ini ketika diceritakan bagaimana kekejaman rezim ketika itu, bagaimana penculikan itu terjadi, dan bagaimana rasanya seorang ibu kehilangan anaknya yang statusnya tidak jelas. Bukan hanya status, bahkan mayatnya saja tidak bisa ditemukan. Tentu semua orang akan haru, akan sedih. Tapi itu bukan jawaban. Bagaimana untuk menemukan jawaban itu? Kita tidak boleh bersedih, kita tidak boleh putus asa.
dengan peristiwa-peristiwa di masa lalu. Yang harus kita lakukan adalah memperjuangkan. Kalau orang yang telah berjanji untuk menyelesaikan kasus HAM ini dan dia menjadi orang paling penting di Indonesia dan itu dia saja tidak sanggup untuk menyelesaikan ini, bagaimana dengan kita? Siapa yang saya maksud adalah Joko Widodo, Presiden RI Republik Indonesia yang berlaku hari ini, yang sah terpilih. Di periode pertama dia mengatakan dia berjanji untuk menyelesaikan kasus HAM di masa lalu. Periode kedua dia juga mengatakan hal yang sama. Tapi kenapa 2 periode itu bahkan hanya tinggal beberapa bulan saja dia akan lengser, akan selesai masa jabatannya. Lalu bagaimana harapan milenial? Tidak ada cara lain. Tidak ada cara lain selain menghilangkan isu itu sudah ditenggelamkan. Kan akhirnya milenial tidak peduli. Mereka juga melihat panutan. Panutan mereka siapa? Oh ya, panutannya Prabowo. Tapi Prabowo yang dituduh sebagai pelanggar HAM. Panutan mereka siapa? Jokowi. Jokowi adalah orang yang membiarkan HAM itu terjadi. Siapa panutan mereka? Panutan mereka adalah misalnya siapa? Ganjar. Bagaimana kita menjadikan Ganjar sebagai panutan untuk mengikuti langkah-langkahnya dalam hal menegakkan hukum HAM ini, pelanggaran HAM itu? Bagaimana coba? Sementara partai mereka yang berkuasa selama 2 periode ini tidak ngapa-ngapain. Baru ini berbicara lagi. Ngapain mau dipercaya? Saya tidak ingin menggeret Anda kepada memilih kepada salah satu capres. Tapi logika milenial hari ini seperti itu. Buat apa kita mendengar narasi-narasi yang sudah ditelan, narasi yang sudah diludah ditelan lagi, narasi yang sudah basi, narasi yang sudah tidak menarik lagi untuk didengar. Konsekuensi memilih Prabowo, nanti dia berkoalisi dengan Jokowi. Konsekuensi memilih Ganjar, partai 2 periode berkuasa tapi tidak juga mengurus HAM, tapi dia juga yang mempertanyakan HAM. Ada apa sebenarnya ini? Sama saja, nggak usah dipilih kedua-dua itu. Untuk apa coba? Ini argumen melalui logika milenial saya dalam hal HAM. Tapi kan untuk memilih capres itu bukan semata-mata karena HAM itu saja. Ada faktor geopolitik, faktor ekonomi, kesejahteraan, kesehatan, pendidikan, banyak sekali aspek-aspek yang pengen menjadi apa namanya, menjadi apa istilahnya, parameter gitu kan untuk memilih capres. Tapi di dalam hal HAM ini dari 3 perspektif tadi, baik itu perspektif partai politik terhadap HAM, apakah HAM itu isu manusia atau isu politik. Di dalam partai politik menganggap HAM adalah isu politik. Kemudian aktivis 98 itu sendiri sebagian besar menganggap ini juga sebagai isu politik. Ketiga, milenial. Milenial tidak peduli dengan fakta, tidak peduli dengan bagaimana itu terjadi, apakah itu hilang benar atau tidak, itu tidak peduli. Yang mereka lihat adalah apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berkuasa hari ini yang telah berjanji tapi tidak menepati janjinya. Yang mereka lihat adalah bagaimana aktivis 98 berteriak tentang HAM itu, tapi ketika dia di dalam pemerintahan tidak berbuat apa-apa. Tidak berbuat apa-apa. Kamu boleh menjawab, saya berbuat kok, tapi banyak penghalang dan sebagainya. Itu bukan argumen. Kalau memang kamu berbuat, maka seharusnya kamu berbicara di media sosial selama periodemu itu. Bukan berbuat diam-diam, ini berkas-berkasnya itu, wah basi.
Semua berkas bisa dibuat sekarang juga. Saya juga bisa mengatasnamakan aktivis 98 misalnya. Saya mengupayakan dari 5 tahun yang lalu misalnya saya sudah berjuang. Saya buat berkas-berkasnya, gampang sekali. Berkas-berkasnya saya buat, berkas ke polsek, berkas dan sebagainya. Dalam 1 hari bisa saya buat berkasnya untuk pelaporan-pelaporan. Tapi kan itu tidak akan dipercayai. Kenapa? Anda tidak pernah berbicara di media sosial. Tidak sungguh-sungguh, walaupun Anda pernah berbicara dalam 5 tahun cuma berapa kali. Coba dong setiap hari berbicara tentang HAM, atau seminggu sekali, atau paling tidak sebulan 2 kali, atau sebulan sekali. Dibuatkan seminar besar-besaran. Kalau Anda misalnya DPR RI, membuat seminar apa sih? Berapa sih dananya? Sebulan sekali coba tentang HAM itu. Karena Anda sudah mengupayakan hukum itu tidak terlaksana, hukum itu dijegal, hukum itu macet dan sebagainya. Maka yang harus Anda lakukan sebagai penguasa di pemerintahan untuk meneruskan apa yang pernah Anda ucapkan, maka lakukan sesuatu. Ya dengan seminar misalnya, buat seminar di mana-mana sebulan sekali. Bukankah dana DPR RI itu besar? Tunjangannya aja berapa coba? Dengan tunjangannya saja itu ya 10 juta untuk satu seminar cukup, 15 juta lah. Seminarnya di mana? Di kampus aja gitu. Undang orang-orang yang kompeten. Atau ya teman-teman Anda kan juga banyak aktivis 98, nggak perlu dibayar, bahkan dibayar seadanya saja untuk uang rokok dan kopi. Hanya untuk membicarakan itu. Tapi sayang sekali. Isu HAM ini bagi milenial tidak penting. Tapi bagaimana sikap mereka terhadap orang tua yang kehilangan anak? Mereka akan prihatin, mereka akan bersimpati, tapi mereka juga tidak akan memberi solusi. Karena yang menjawab itu harusnya adalah mereka yang berkuasa. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Maka kesimpulan hari ini adalah bahwa Prabowo Subianto bukan pelanggar HAM. Oke.